Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau pasti tahu ya Tuhan, siapapun kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Kami punya satu kerinduan, kami ingin mengenal Engkau lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Karena kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami ada karena kami tahu Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Kami ada karena kami tahu Engkau jalan keselamatan itu Tuhan. Kami ada kami tahu Engkau yang menebus kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi itu karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian kami, biarlah sembah kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi. Karena dari firman-Mu kami mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Dari firman-Mu kami tahu siapa Engkau ya Tuhan. Dari firman-Mu kami hidup di jalan-Mu Tuhan. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Siapakah hamba-Mu oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau melayakkan hamba-Mu berdiri saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau buka seluruh hidup kami. Segala kuasa-kuasa ya Tuhan yang coba-coba mengganggu pikiran kami, hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami tamping ya Tuhan. Dan kami biarkan otoritas Allah yang menguasai hati dan pikiran kami. Otoritas Allah yang menguasai tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, yang terasa kita sudah mau di penghujung bulan November. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Sudah 11 bulan Dia menyertai. Kita boleh ada saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, minggu kemarin kalau tidak salah khotbah Ibu Gembala adalah berbicara tentang bertahan. Sedangkan sore berbicara tentang jangan tersesat. Nah pagi hari ini saya akan berbicara satu pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang terdapat, saya akan memberi judul firman Tuhan pagi hari ini, waspadalah. Karena ini perkataan Tuhan Yesus. Kita sama-sama membuka Alkitab kita, Matius 24 ayat 3 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah.
sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca ini adalah percakapan dari Yesus dengan murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu atau kesudahan zaman ini? Dan ayat 4 Yesus memberikan satu kata yang bagi saya adalah itu kata yang sangat penting. Yesus berkata, waspadalah. Satu pesan Yesus kepada murid-muridnya dan satu pesan firman Tuhan buat saya dan saudara. Yesus nggak bilang atau murid-muridnya bertanya kepada Yesus, tanggal berapa engkau datang Yesus? Bulan apa engkau datang? Tahun berapa engkau datang? Mereka bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawab, ini loh tanda-tanda kedatanganku. Yesus nggak bilang tanggal, Yesus nggak bilang bulan, Yesus nggak bilang tahun. Jadi dari firman ini Bapak Ibu kita belajar, kalau ada orang berkata tanggal begini kedatangan Yesus, jangan percaya. Karena Yesus tidak pernah berbicara tanggal. Karena Yesus tidak berbicara bulan. Karena Yesus tidak pernah berbicara tahun. Yesus hanya berbicara, ini loh, tanda-tanda kedatangan saya. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa Yesus berkata, waspadalah. Coba kita baca ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kata waspada di sini adalah Bapak Ibu kata perintah yang berarti berhati-hati atau awasi sesuatu bahaya atau situasi yang berisiko. Yesus cuma bilang waspadalah, waspadalah, waspadalah. Dari firman ini saya menemukan ada 3 krisis sebelum Yesus datang. Mari kita sama-sama belajar pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita baca ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Banyak orang akan menyesatkan kamu. Ada orang datang memakai namaku
di sini adalah Tuhan. Ada orang mengaku akulah Mesias. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini bahwa satu kebenaran bahwa sebelum Yesus datang, bahwa dunia ini akan mengalami yang namanya krisis kebenaran. Kenapa saya bilang krisis kebenaran? Karena dunia ini akan menyesatkan orang yang benar menjadi orang yang tidak benar. Kenapa saya bilang mengalami krisis kebenaran? Karena kebenaran itu absolut. Kebenaran itu mutlak. Kalau saya bilang 1 tambah 1, 2. Nggak bisa kita bilang 1 tambah 1, 3. Nggak bisa. Itulah kebenaran. Nggak bisa diganggu-gugat. Orang mau bilang apa? Orang yang jago matematika, bahkan Jeremy Pauline pun bilang 1 tambah 1, 3 nggak bisa. Ya 1 ditambah 1, 2 nggak bisa 3. Aduh, saya sering bercanda sama anak saya 1 ditambah 1 berapa? Saya bilang 2 enggak. 11. Nggak bisa itu Bapak Ibu. 1 ditambah 1, 2. Itulah kebenaran absolut. Nggak bisa diganggu-gugat. Tetapi dunia akan berkata kebenaran yang absolut itu bisa menjadi relatif. Kalau kebenaran sudah menjadi relatif, berarti kebenaran itu sudah nggak mutlak. Coba kita baca ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Ayat yang ke-11 berkata gini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kenapa Yesus bilang banyak nabi palsu dan menyesatkan banyak orang? Bapak Ibu, kata nabi, ya nabi berarti orang yang diurapi, orang yang punya ilham dari Tuhan, orang yang bisa menjadi penyambung. Di zaman perjanjian lama, nabi yang berbicara kepada umatnya, nabi yang mendengarkan suara Tuhan, nabi yang mendengarkan pesan Tuhan, baru dia sampaikan kepada umatnya. Itu nabi. Tapi ini firman Tuhan berkata, ini nabi palsu. Kata palsu di sini adalah kata menipu. Akan banyak nabi palsu. Akan banyak orang yang notabene, maaf ya, yang latar belakangnya seorang pengkhotbah, yang latar belakangnya mengerti firman Tuhan. Tapi akhirnya dia mengajarkan sesuatu yang palsu. Saya nggak berbohong, ini firman Tuhan loh. Pagi hari ini saya akan istilahnya saya akan berbagi apa yang saya pelajari, apa yang saya paham. Supaya kita kokoh, kita bertahan sampai pada kesudahannya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang dipakai oleh Injil kemakmuran. Kelimpahan di sini bukan berbicara yang namanya kelimpahan finansial. Kelimpahan di sini bukan berbicara kelimpahan materi atau kaya juga. Kelimpahan di sini berbicara rohani kita. Kalau kita di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang unggul. Itu sebenarnya artinya. Kalau kita di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang punya kualitas. Itu sebenarnya artinya. Tapi orang Injil kemakmuran berkata bahwa kelimpahan sini berbicara yang namanya harta. Saya cuma kasih tahu. Inilah sebelum Yesus datang. Kita akan mengalami yang namanya krisis kemakmuran. Krisis kebenaran. Karena orang mulai menyerongkan kebenaran itu yang tadi absolut menjadi relatif.
Nabi palsu latar belakangnya dia ngerti firman Tuhan. Dia tahu sebenarnya kebenaran. Karena oleh dunia ini dia mulai salurkan. Ini yang terjadi. Ini kata Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, jadi saya mengatakan dari mimbar ini, kalau Bapak Ibu nonton video atau YouTube, perhatikan dia itu latar belakangnya dari mana, dia itu ajaran dia punya pengaruh paham apa, pemahaman apa. Kalau kita ikuti, kita akan tersesat. Kita akan digiring karena kita suka kata-katanya, kita akan menilai dan sesungguhnya kita akan digiring dan kita akan menjadi orang yang tersesat. Saya mau kasih tahu, bukan saya menghakimi, tapi ini kita berbicara kebenaran. Banyak firman Tuhan berkata, bukankah Yesus berkata di Matius dia bilang gini, banyak orang berkata, banyak orang yang melakukan mujizat, banyak orang berseru-seru kepadanya, tapi pada akhirnya berkata, inyalah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kenapa itu terjadi? Karena saudara dan saya tanpa kita sadari sebenarnya kita tersesat. Coba kita baca 1 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 5. Kalau kita baca ayat pertama sampai ayat 4 itu berbicara tentang keadaan dunia ini di akhir zaman. Jadi perhatikan ayat ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini perkataan firman Tuhan. Secara lahiriah kelihatannya mereka memuji Tuhan, kelihatannya mereka menyembah Tuhan. Tapi sesungguhnya pada akhir Tuhan berkata, menyalah engkau daripada aku tidak mengenal engkau. Apa yang membuat Tuhan tidak mengenal? Pada sesungguhnya kita beribadah, pada sesungguhnya kita menyembah, sesungguhnya kita sudah di jalan yang tak benar. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk di satu bahwa kita sudah di kebenaran yang abs. Yang kedua, Bapak Ibu, kita baca dalam Matius 24 ayat 6 dan 7. Aku akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yang kedua, kalau pertama bahwa dunia ini akan mengalami yang namanya krisis kebenaran. Yang kedua, dalam dunia ini akan mengalami yang namanya krisis kemanusiaan. Kenapa krisis kemanusiaan, Bapak Ibu? Kalau dunia ini mengalami yang namanya krisis kemanusiaan, maka hati nurani itu gak ada. Gak ada sesungguhnya karakternya Yesus itu belas kasihan. Kalau kita nonton mana ada perang seorang musuh dibaik-baikin, enggak. Firman Tuhan berkata, tanda-tandanya menjelang kesudahan, dan satu pesan daripada Yesus supaya kita bertahan. Kalau kita bertahan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya merenungkan kata bertahan di sini adalah dia pakai kata under. Sekalipun kita dibawa tekanan, sekalipun kita dibawa masalah, masalahnya di atas, kitanya di bawah. Sekalipun kita ditekan, kita harus tetap
bahwa kebenaran itu akan diserongkan. Kita akan mengalami bahwa hati nurani sudah tidak ada. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kalau kita nonton media sosial, banyak hal yang terjadi, maaf kata banyak pembunuhan terjadi. Yang melakukan siapa? Yang melakukan istri, yang melakukan suami, yang melakukan anak, yang melakukan orang tua, yang melakukan saudara sendiri. Pertanyaannya, kalau sampai mereka melakukan, pertanyaannya apakah mereka punya hati nurani? Jawaban saya enggak. Karena ini sudah terjadi, karena ini kata firman Tuhan. Coba kita baca tadi 2 Timotius 3 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai diri sendiri. Itulah krisis kemanusiaan. Dan mencari hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bukankah ini berbicara hati nuraninya sudah nggak ada Bapak Ibu? Jadi kalau kita sebagai orang percaya, baca berita, mendengar kejadian, kita nggak usah khawatir. Karena ini kata firman Tuhan. Kalau kita khawatir, kalau kita memikirkan, firman Tuhan bilang, kita akan tersesat. Bapak Ibu, fakta yang kita lihat sekarang dunia itu, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Saya update dengan orang-orang seiman di Nigeria. Bahwa mereka, maaf kata Bapak Ibu, mereka disiksa bahkan dibunuh. Pertanyaannya, kamu menjadi pengikut Yesus atau enggak? Saat mereka berkata, saya ikut Yesus, saat itu juga. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan itu punya hati nurani? Punya yang namanya rasa kemanusiaan? Itulah tanda sebelum kelihatan Yesus. Bahwa dunia ini akan mengalami yang namanya krisis kemanusiaan. Dunia ini akan mengalami bahwa orang sudah tidak peduli dengan orang lain. Orang lebih mementingkan egonya. Dia tidak peduli siapa kamu. Tapi itu membuat kita kuat. Yesus berkata di ayat yang 12, ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan. Jadi, walaupun kita mengalami yang namanya krisis kemanusiaan, walaupun dunia ini sudah nggak punya hati nurani, tapi sebagai orang percaya,
kita masih punya hati nurani, kita masih peduli dengan sesama, kita mempraktikkan kasih, itu sesungguhnya karakter Kristus. Dunia ini memang krisis kemanusiaan, tapi sebagai orang percaya, kita tidak mengalami itu. Kita tetap mempraktikkan kasih Tuhan. Ada amin? Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita baca ayat 10 sampai 12. Atau mulai ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi tinggi. Pertama adalah krisis kebenaran. Kedua adalah krisis kemanusiaan. Yang ketiga adalah krisis hubungan, krisis kasih. Ayat 12 berkata, karena makin bertambah kedurhakaan. Kata kedurhakaan sini bahasa aslinya animo, anomia, yang artinya orang yang sudah nggak punya yang namanya kebenaran, orang yang sudah nggak punya yang namanya kasih, orang yang jahat. Bahkan kata ini bisa menjadi anomos. Anomos artinya adalah orang yang sudah nggak hidup di dalam hukum, sudah nggak punya hukum. Saya nggak bisa bayangkan kalau anomos ini terjadi di dunia ini. Kalau dunia ini atau bangsa kita sudah nggak punya hukum, apa yang terjadi? Karena mereka menganggap mereka hidup sudah nggak punya hukum, maka hidup mereka jahat. Karena hidup mereka jahat, yang namanya kasih sudah nggak ada dalam kehidupan mereka. Makanya ayat berkata, karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih menjadi bingung. Kalau kita baca mulai ayat 3 sampai ayat 12, kenapa mereka berbuat yang jahat? Kenapa mereka menjadi orang yang anomos? Mereka menjadi orang yang sudah tidak punya hukum. Mereka menjadi orang yang jahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka sudah tidak punya kebenaran. Karena mereka sudah tidak punya yang namanya kebenaran. Alkitab berkata bahwa kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang menuntun kita. Kebenaran itu yang menerangi kita. Karena tidak punya kebenaran, maka mereka melakukan yang jahat. Dan akhirnya mereka kasih mereka dingin. Ini firman Tuhan bilang ini dingin nggak sama dengan di waktu suam-suam kuku. Nggak dingin, nggak panas. Tapi ini dingin. Kenapa menjadi dingin? Orang yang tadinya punya kasih, orang yang tadinya punya hubungan dengan Tuhan, orang yang tadinya punya hubungan baik dengan
dengan sesama manusia. Orang yang tadinya punya kasih, kata yang ditulis adalah kasih itu kasih agape. Kasih dari Tuhan, kasih yang tulus. Tapi itu lama-kelamaan dingin. Dingin artinya adalah sudah tidak bisa mempengaruhi orang. Dingin adalah bahwa sudah tidak ada rasanya kasih itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjauh dari kebenaran, kalau kita sudah menganggap kebenaran itu bukan absolut, kalau kita menganggap kebenaran itu sudah menjadi relatif Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang-orang yang ada di ayat 12. Lama-kelamaan kasih kita dingin Bapak Ibu. Lama-kelamaan kita menjadi orang yang jahat. Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus tidak bilang tanggal, Yesus tidak bilang bulan, Yesus tidak bilang tahun. Mungkin kalau Yesus bilang tanggal atau tahun, ini Pak Daud masa individu. Pas Yesus mengatakan tanggal segini, bulan segini nanti saya masakin deh. Tapi Yesus nggak bilang tanggal, Yesus nggak bilang bulan, Yesus cuma bilang tanda-tandanya loh. Pokok dunia akan mengalami ini. Pokok kebenaran akan diserongkan. Bapak, tadinya saya mau tampilkan videonya Bapak Ibu, tapi saya masih punya yang namanya, saya takut saya melanggar etika daripada apa video itu. Saya pelajari sebelum saya merenungkan firman ini, saya pelajari dulu siapa sih, kenapa orang-orang itu, kenapa mereka bisa serong, mereka bisa keluar dari kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ketika kita membaca Alkitab Bapak Ibu, jangan membaca jangan cuma baca mentah-mentah atau dalam katanya bahasa teologi kita cuma baca secara harafiah. Dan kita jangan baca cuma satu ayat terus kita telah mentah-mentah ayat itu Bapak Ibu. Kalau kita tahu, kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita tahu isi hatinya, berarti kita tahu kebenarannya. Firman Tuhan berkata, coba kita baca ya. Ulangan 4 ayat 2. Supaya kita tahu Bapak Ibu. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Itu dalam perjanjian lama. Kita jangan menambahkan firman Tuhan, jangan mengurangi firman Tuhan. Kalau ini kita pegang teguh, kita tidak akan tergoyahkan dengan ajaran-ajaran seperti itu. Coba Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini.
Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita mulai menambahkan, kalau kita mengurangi, jadi apa yang dikatakan oleh firman? Kalau Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita harus punya pemahaman bahwa enggak ada jalan lain selain Yesus. Mau orang mau bilang ada jalan ke sini, ada jalan ke sini, ada jalan ini, enggak usah percaya. Pegang cuma satu jalannya, yaitu Yesus. Coba saya kasih ayat yang menjadi perdebatan para orang-orang sekarang ini yang menyeramkan firman Tuhan. Yohanes Yohanes 1. Kalau kita berbicara Tritunggal, karena di luar sana orang berdebat dengan yang namanya Tritunggal. Banyak orang berkata, aku dari Waimes. Waimes adalah orang yang punya pemahaman bahwa mereka tidak percaya Allah itu Tritunggal. Mereka percaya Allah itu terpisah daripada Yesus. Mereka menganggap bahwa Allah itu tidak setara dengan Yesus. Itulah ajaran saat ini yang mulai ramai diperbincangkan di Waimes. Tapi perhatikan, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu apa yang saya mengerti, apa yang saya tahu. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1, mulai ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang akan datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Perhatikan ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita baca, Yohanes ini menjelaskan firman itu, ayat 15 dia berkata, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus sendiri. Terang itu siapa? Terang itu adalah Yesus sendiri.
pribadi. Ini yang membuat mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus itu bukan Allah. Kalau kita baca di ayat 1 tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pribadi. Jadi semua yang mereka perdebatkan, saya mau kasih tip buat Bapak Ibu, semua ada di Yohanes 1:20. Kalau saudara bertemu dengan orang yang mengajarkan bahwa Allah itu terpisah dari Yesus, sudah baca Yohanes 1:20. Jangan kita mau disorongkan Bapak Ibu. Kenapa saya pagi hari ini mau lebih mementingkan kebenaran Bapak Ibu? Karena dasar dari kehidupan kita kebenaran Bapak Ibu. Kalau kebenaran itu sudah tidak ada dalam hidup kita, kalau kebenaran itu sudah diserongkan dari kehidupan kita, dampaknya sangat besar Bapak Ibu. Dampaknya adalah kita menjadi orang-orang yang tidak punya hati nurani. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya hubungan. Kita menjadi orang-orang yang ego. Bukan cuma di dunia ini. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus datang. Tuhan tidak mau. Dia berkata, "Nyala daripada aku Freddy. Aku tahu kau sering berkhotbah. Aku tahu kau sering berdoa. Tapi nyala daripada aku. Aku tidak kenal engkau." Itu ada di Matius 7 ayat 21, 22, 23. Saudara mau seperti itu? Hati-hati dengan keadaan ini. Yesus berkata, waspadalah. Karena ada banyak ajaran-ajaran yang membuat kita jauh dari kebenaran. Ada amin? Amin. Ya sekarang terakhir Bapak Ibu, ayat terakhir. Bagaimana orang percaya harus bertahan? Kita cuma baca 2 ayat Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi percaya ini Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Artinya kuduskanlah ini adalah dipisahkan. Kita menjadi orang-orang yang dipisahkan oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang benar, yang hidup di dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Pisahkanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah benar. Biar orang lain punya pemahaman begitu. Tapi kita adalah orang-orang yang dipisahkan karena kebenaran. Karena firman itu benar. Ada amin? Amin. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 160. 119 ayat 160. Sebentar ya Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 160. Firman
Firman Tuhan bilang gitu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dasar hidup kita sebagai orang percaya adalah kebenaran. Siapa kebenaran itu? Adalah firman. Jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Kita harus bertahan sampai kesudahan. Sekalipun kita dibawa, sekalipun kita ditekan, sekalipun kita mengalami yang namanya krisis kebenaran, mengalami yang namanya krisis kemanusiaan, mengalami yang namanya krisis hubungan atau krisis kasih. Kita yang berada di ruang ini, kita tetap bertahan, kita tetap menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kita tetap menjadi orang-orang yang punya hati nurani. Kita tetap menjadi orang-orang yang punya belas kasihan. Kita punya yang namanya kasih agape. Kalau kita punya ini, kita menjadi orang-orang yang bertahan. Saya percaya suatu hari kelak kita menjadi orang-orang, Tuhan berkata, sama-sama masuklah dalam pesta pernikahan anak domba. Saya lihat Pak Jas, Dasi masuk dalam pernikahan anak domba bersama istri dan anak. Saya percaya asalkan kita bertahan. Ada banyak tantangan, ada banyak ujian. Tapi yakinkan kalau kita pegang firman Tuhan sebagai dasar, jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Yang saya katakan tadi, kita hanya membandingkan bahwa kita berada di posisi yang benar. Saya menghakimi apa yang saya katakan tadi. Tapi saya membandingkan, saya percaya kita berada di posisi yang benar. Kita bukan orang-orang yang tersesat. Kita bukan orang-orang yang diserongkan oleh kebenaran. Kita percaya Yesus itu juru selamat. Saya percaya Yesus itu juru selamat. Sampai Dia datang di dalam hati saya percaya Yesus itu juru selamat. Saya percaya Yesus itu Allah. Saya percaya nggak